Halo Cah Gelanggang, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya mematuhi protokol kesehatan, ya nggak Mas Nesa? Kali ini di episode Kata Gelanggang hari ini, saya Marisa akan ditemani oleh seseorang yang sudah tidak asing lagi gitu di mata teman-teman Cah Gelanggang semua, yaitu ada Mas Hesa. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas Hesa ini, teman-teman mungkin bisa lihat podcast episode sebelumnya. Ada Mbak Wesi di sana yang kita membahas tentang toleransi beragama khususnya di Gelanggang itu sendiri. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang asik banget dan udah ditungguin sama Cah Gelanggang semua nih. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah tentang Galax. Nah, Galax itu apa? Nanti kita bisa langsung tanya-tanya langsung ke Mas Hesa ya. Untuk Cah Gelanggang semua ketahui, Mas Hesa ini adalah sekarang sedang menjabat sebagai anggota MWA unsur mahasiswa yang nanti masa baktinya akan berakhir di Mei 2021 ya Mas ya. Yeah. Dan sebelumnya juga pernah menjadi ketua Forum Komunikasi Filsafat UGM dan juga tentu saja pernah menjadi ketua Gelanggang Expo UGM tahun 2019. Nah, itu waktu zaman-zaman itu tuh pecah banget. Nah, bisa diceritain ya Mas saya nanti diceritakan kepada sobat-sobat Gelanggang di rumah, diceritain tentang gimana sih sejarah awalnya terlaksana event Galax ini sendiri. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ica dan seluruh sahabat Gelanggang, teman-teman UGM yang saya hormati. Berawal dari sejarah Galax ya. Jadi Galax itu pertama kali diselenggarakan tahun 1999. Belum lahir. Belum lahir ya? Jadi Galax ini terlaksana karena merespon dari namanya PIKM. PIKM adalah Pameran Ilmiah Kegiatan Mahasiswa. Nah, merespon karena apa? Merespon karena dulu acara ini diorganize oleh BEM ya, oleh BEM, lalu teman-teman Gelanggang mempertanyakan seperti kayak misalnya transparansinya dan lain-lain. Akhirnya Cah Gelanggang menginisiasi acara sendiri ya, yang lebih out of the box dari PIKM, lalu dinamakan Gelanggang Expo. Oh, jadi udah dari awal tuh namanya Gelanggang Expo gitu ya? Iya, dari 99 namanya Galax. Oke, kalau boleh tahu mungkin Mas Desa bisa ceritain pelopornya itu siapa aja gitu. Mungkin Mas Desa kenal juga. Pelapornya adalah ketua Galax pertama namanya Mas Ewing. Mas Ewing dibantu Mas Iqbal ya. Karena dulu itu struktur organisasi event itu tidak terlalu terorganize ya di Gelanggang karena spiritnya adalah kekeluargaan ya. Maka dua orang itu merupakan pelopor dari Galax yang pertama, Mbak Ica. Oke, menarik sekali. Nah, tadi udah disinggung sedikit adalah untuk membuat acara yang out of the box dan juga ada transparansinya gitu ya. Nah, mungkin ada nggak tujuan lain dari acara Galax ini sendiri? Tujuan lainnya ya tentu hiburan ya untuk mahasiswa baru, untuk masyarakat UGM, bahkan masyarakat Yogyakarta luas. Tapi tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan UKM ya. UKM, lalu yang kedua adalah mendaftar UKM ya. Jadi selain memperkenalkan, mendaftar, jadi bisa dikatakan Galax ini tujuannya sebagai pintu besar mahasiswa UGM untuk beraktivitas di UGM. Oke, jadi sebagai ajang promosi gitu ya. Yeah. Untuk UKM yang ada. Nah, nilai dari acara-acara di Galax itu sendiri gimana kan? Pasti kan setiap tahun ada gebrakan-gebrakan baru gitu ya, Mas saya. Nah, nilai dari acara Galax itu sendiri apa? Nilai dari acara Galax adalah semangatnya tentu aktivisme ya, spiritnya aktivisme. Aktivisme adalah sesuatu yang selalu bergerak ya, proaktif duluan, proaktif, inisiatif. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri Cah Gelanggang, anak UGM juga ya. Kita mendaftar UKM, kita yang mencari, kita yang ingin berkegiatan, kita yang ingin mengembangkan diri. Nah, spirit Galax sebenarnya di sana. Jadi spiritnya adalah jika ada aktivisme yang utuh, maka Galax adalah pintu ya. Spiritnya adalah pintu untuk menuju aktivisme tersebut.
Oke, oke, oke. Jadi dari spirit tersebut muncul aktivismenya seperti itu ya, Mas Esa ya. Nah, targetnya dari Galax itu sendiri apakah cuma maba-maba doang atau mahasiswa yang udah angkatan tua tuh juga bisa gitu ikut serta di Galax gitu? Gelex selalu terbuka ya teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa UGM, masyarakat Yogyakarta ya, dosen ya, Tendik datang ke Gelex itu dari dulu pasti boleh karena Gelex sifatnya sangat terbuka Mbak Ica. Tetapi kalau kita main panah itu kan ada bulat-bulatnya tuh ya. Target utama Ada kita kan target ya, utama. target utama kita kan yang di tengah ya. Target utama kita di tengah adalah mahasiswa baru. Jadi tujuannya adalah untuk memantik semangat aktivisme tadi yang ada di UGM, kita pantik ya, kita berikan kepada mahasiswa baru. Oke, jadi untuk menarik mahasiswa baru supaya berkegiatan bersama gitu ya di gelanggang di UKM-UKM yang ada gitu. Supaya selain berprestasi di akademis juga ada semangat aktivismenya gitu ya, Mas Ya, Sesa ya. Nah, eh dari Mas Sesa kan berarti ikut Galax udah dari tahun kapan sebagai panitianya? saya pertama kali Gelex tahun 2018. 2018. Waktu itu di divisi apa gitu mungkin boleh diceritain? Oh ya, saya 2018 kebetulan ya, secara kebetulan jadi koordinator termuda ya. Jadi saya koor termuda, masih maba jadi koor ya, koor keamanan 2018. Terus 2019 karena banyak suara teman-teman, ayo mahasiswa maju ya. Akhirnya majulah 2019 jadi ketua. Oke, jadi ketua pelaksana ya. Nah, selama Mas Sesa jadi ya tadi jadi koor yang termuda, lalu habis jadi ketua pelaksana, apa sih hal yang menarik dari Galax yang nggak bisa dilupain gitu? Mungkin yang 2018 sendiri dulu, terus 2019 juga diceritain gitu boleh? 2018 saya banyak belajar, saya banyak mendengarkan, saya banyak berinteraksi dengan tidak hanya lintas UKM tetapi lintas fakultas. Nah, jadi eh, yang menjadikan saya menarik dari kedua tahun tersebut adalah berinteraksi dengan banyak UKM, berinteraksi dengan banyak fakultas. Nah, menariknya di Galax itu. Jadi eh, apa namanya? Tantangannya lalu dinamikanya di sana. Kalau yang 2019 ya lebih seru karena jadi ketua, jadi saya banyak bisa mengeksekusi apa yang menjadi idealisme saya gitu Mbak Ica. Oke. Saya lebih banyak lagi merorganize dari tidak hanya UKM dan fakultas, tapi bagaimana berhubungan dengan Direktorat Kemahasiswaan selaku penanggung jawab dari Galax, penanggung jawab dari Forkom juga gitu. Jadi 2018-19 sama-sama seru, tapi yang meningkat adalah skupnya ya, pandangan kita terhadap Galax. Oke. Kalau tentang Galax kemarin nih yang Galax Online 2020 ini kan Mas Sesa pasti juga ikut memantau ya. Menurut Mas Sesa gimana tuh? Menurut saya panitia sudah bekerja dengan baik ya, panitia sudah bekerja dengan baik, lalu dari Direktorat Kemahasiswaan juga mensupport dengan penuh karena kita saya memahami bahwa Galax 2020 ini situasinya kebencanaan. Jadi menurut saya tidak ada kata jelek di sana karena teman-teman udah maksimal dan hasilnya pun maksimal ya. Kita move dari Galax offline ya, biasa di gelanggang ada pameran UKM, kita move ke full online ya, banyak sekali penampilan di YouTube, di Instagram, lalu pameran di Instagram, di feeds-nya juga lumayan lengkap ya. Jadi apresiasi untuk Galax tahun lalu Mbak Ica. Oke, Galax 2021 ini juga bakal online ya berarti ya Mas Sesa ya. Oh, kalau saya dengar-dengar sih bauran. Jadi Oke. iya, jadi Boleh diceritain dikit dong Mas? ya sebenarnya bukan kapasitas saya untuk cerita ya. Tapi saya cuma dengar-dengar ya. Karena kalau full online itu vibes-nya kurang ya. Oke. Maka ini besok ini kemungkinan ya akan dibuat bauran terbatas, dalam arti tadi kita tarik lagi ke target utamanya adalah mahasiswa baru Mbak Ica. Oke. Jadi diharapkan yang datang langsung nanti bisa mahasiswa baru, misalnya dengan sistem tiketing ya kan, terbatas. Jadi tepat sasaran, lalu tidak terlalu ramai juga, dan tentunya menjaga protokol kesehatan.
Oke, itu yang paling utama ya Iya. untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini yang katanya udah ada mutasi-mutasinya lagi, kita harus taat terhadap protokol ya. Iya. Oke, lalu yang menarik juga nih, sebenarnya berapa lama sih persiapan Gelex itu pada umumnya? Mungkin bisa diceritain karena Mas Esa udah pernah jadi ketua pelaksananya, mungkin bisa diceritain dari merekrut koor-koornya gitu, terus sampai oprek dan pelaksanaannya itu sendiri. Kalau biasanya itu dulu saya bulan Maret udah pemilihan. Maret, April tuh pemilihan koor, lalu Mei ada seleksi staff ya Mei, Juni, Juli, Agustus itu merupakan persiapan. Lalu biasanya habis PPSMB, habis ospek, habis PPSMB baru Gelex. Nah itu biasanya di pertengahan Agustus Mbak Ica. Oke, nah selama Mas Hesa ini jadi panitia, pasti ada lah ya. Boleh dong diceritain apa suka dukanya selama Mas Hesa jadi panitia Gelex ini sendiri? eh suka suka dukanya saya berani bilang nggak ada ya karena saya bahkan lupa gitu dukanya apa atau nggak pernah, tapi yang saya rasakan sekarang tuh selalu pengen lagi jadi panitia Gelex, selalu pengen lagi eh, mengorganize event yang menurut saya sangat worth it ini ya. Sukanya ya tadi berinteraksi dengan lintas fakultas dan lintas UKM. Itu yang pengalaman yang tidak terhingga karena dari interaksi tersebut bisa ketemu banyak sekali gaya pemikiran, banyak sekali eh, apa namanya macam-macam orang ya, cara berpikir. Sehingga disitulah apa namanya pertukaran budaya terjadi, lalu pembentukan budaya baru terjadi ya, sehingga disitulah sebenarnya ekosistem gelanggang yang saya rasakan ya. Salah satunya lewat Gelex tadi. Oke, nah sekarang boleh dong Mas Hesa ceritain terutama untuk teman-teman angkatan 2019 dan 2020 ini alasan kenapa harus banget gitu mendaftar sebagai panitia dari Gelex 2021 ini. Silakan. Oke, jadi beberapa waktu lalu panitia Gelex itu pernah nge-take saya ya 2020 tentang bagaimana eh, seharusnya mahasiswa baru. Lalu kalau saya boleh menafsirkan teman-teman bahwa UGM ini punya moto ya, punya moto atau sebuah kata-kata yaitu mengakar kuat dan menjulang tinggi. Mengakar kuat itu saya tafsirkan sebagai kita di rumah kita sendiri ya di fakultas untuk berkegiatan ya di UKMF, unit kegiatan mahasiswa fakultas atau di BEM fakultas atau di acara-acara fakultas. Nah, menjulang tinggi ini menurut saya adalah kita berkegiatan di tingkat universitas. Nah, itu menurut saya adalah mahasiswa ideal ya. Mahasiswa UGM yang ideal menurut saya ya, mengakar kuat dan menjulang tinggi. Nah, salah satunya untuk mendapat aspek menjulang tinggi tersebut. Nah, Gelex ini merupakan salah satu wadah yang menurut saya sangat baik dan sangat cocok untuk teman-teman yang ingin mengembangkan soft skill, mengembangkan, menambah relasi, teman-teman ingin mengembangkan diri ya. Gelex ini merupakan wadah yang sangat tepat karena eventnya sangat seru ya, berhubungan sama banyak UKM, banyak fakultas. Jadi Gelex selalu worth it lah untuk diperjuangkan. Oke, jadi nggak ada salahnya untuk ikut di Gelex gitu ya. Jadi selain di fakultas, kita juga bisa mengembangkan lebih lagi potensi kita di event tingkat universitas, salah satunya di Gelex seperti itu ya, Mas Hesa ya. Nah, untuk kriteria dari panitia Gelex itu sendiri gitu, adakah batas angkatan berapa seperti itu? Mungkin bisa diceritain? Mungkin teman-teman bisa langsung cek aja ya ke Instagramnya Oke. @gelexugm. Tapi yang jelas dulu itu saya jadi ketua Gelex semester berapa ya? Semester 4. Iya, semester 4. Iya, semester 4 ke 5. Ya, 4 ke 5. Berarti ya angkatan panitianya tahun di UGM-nya tahun pertama dan tahun kedua Mbak Ica. Ya. Oke, jadi itu buat teman-teman Administrasi yang tahu, ya. Tapi kalau syarat umumnya yang penting teman-teman
mau belajar. Intinya itu, mau belajar. Berkomitmen untuk belajar bersama di Galax seperti itu Iya. ya. Oke, baik. Jadi seperti yang udah disebutkan tadi sama Mas Hesa, kalau teman-teman semua mau daftar Galax sebagai staff di Galax, jangan lupa untuk cek dari Instagram Galax UGM ya Mas Hesa ya. Di situ nanti ada lengkap timeline pendaftaran, wawancara pengumuman dan sebagainya. Syarat-syaratnya bisa teman-teman cek langsung di Instagram @galaxugm. Nah mungkin Mas Hesa nih sebagai penutup kasih dong closing statement gitu untuk teman-teman Cah Gelanggang supaya lebih semangat lagi untuk daftar Galax. Oke, closing statement ya Mbak Ica ya. Iya. Saat ini kita berada di situasi yang tidak tentu teman-teman. Dalam arti gelanggang kita sedang dirobohkan, sedang ingin dibangun kembali, lalu ada pandemi. Maka kita berada di situasi yang kurang nyaman lah. Kita tidak ada di zona nyaman sekarang sebagai mahasiswa ya, terutama mahasiswa baru. Tapi berpartisipasi di Galax ya, baik sebagai peserta, sebagai panitia, bahkan sebagai pengunjung, merupakan salah satu cara untuk berproses dalam perubahannya. Karena kita sedang berubah, maka bentuk ke depan itu kita tentukan sekarang ya. Maka untuk menentukan sekarang ini ya, saya mengajak teman-teman mahasiswa UGM tentunya untuk menjadi agen perubahan tersebut ya. Konkretnya teman-teman ya tadi bisa bergabung di panitia Galax sehingga kegiatan-kegiatan Galax bisa teman-teman racik ya. Kegiatan Galax bisa teman-teman arahkan untuk dengan tujuan yang sama, mengenalkan UKM dan membuka pendaftaran bagi UKM dengan bentuk yang berbeda ya. Begitu Mbak Ica. Oke, terima kasih sekali Mas Hesa atas waktunya dan sharing-sharingnya pada hari ini. Sangat menginspirasi gitu ya. Sangat membuat saya itu juga ingin ikut daftar di Galax, tapi karena kita sama-sama udah angkatan, sudah waktunya lulus ya teman-teman semua. Jadi ya kita sama-sama nantikan saja dari Galax 2021 ini. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk cek Instagram Galax UGM dan bisa dicek timeline pendaftaran sampai tanggal 28 Mei 2021. Jadi, jangan sampai kelewatan, jangan sampai nyesel. Dan mari kita berdinamika bersama di Galax UGM 2021. Oke, dari saya sekian dan dari Mas Hesa juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ica.